Akibat penyatuan atap, MA dorong revisi UU Pengadilan Pajak. Jadi gini ceritanya. Pengadilan pajak itu dulunya diurus sama Kementerian Keuangan. Tapi sekarang Mahkamah Konstitusi bilang, mulai sekarang harus pindah ke Mahkamah Agung ya. Kayak anak sekolah yang pindah wali kelas. Biar lebih adil dan gak ada yang ngatur-ngatur seenaknya. Nah, Mahkamah Agung langsung bilang, kalau mau pindah, kita harus bikin aturan baru dulu. Soalnya, aturan yang lama udah tua banget, dari tahun 2002, dan belum pernah diubah walaupun udah banyak keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi. Makanya sekarang Mahkamah Agung lagi dorong supaya Undang-Undang Pengadilan Pajak direvisi. Tujuannya biar sistemnya cocok sama pengadilan lain. Misalnya, siapa yang boleh jadi hakim, siapa yang ngurus administrasi, sampai hak-hak para hakim juga harus jelas. Dan semua ini harus kelar sebelum akhir tahun 2026. Jadi, sekarang waktunya nyiapin semuanya dari awal. Kayak orang mau pindahan rumah, harus rapi, jelas, dan gak bikin ribet di kemudian hari. Setoran PPHOP melejit. DJP, kontribusi pajak pekerja bebas meningkat. Jadi gini ceritanya. Sampai bulan Agustus 2025, uang pajak yang dikumpulin dari orang-orang yang kerja sendiri alias pekerja bebas naik banget. Totalnya nyampe 15,91 triliun rupiah. Itu naik hampir 40% dibanding tahun lalu. Keren, kan? Kenapa bisa naik segitu? Karena makin banyak orang yang kerja sebagai profesional bebas. Kayak dokter, pengacara, arsitek, penyanyi, pelawak, bahkan YouTuber atau penulis, yang mulai rajin bayar pajak. Mereka tuh nggak kerja di kantor tetap, tapi punya keahlian khusus dan dapat penghasilan dari situ. Nah, supaya penerimaan pajak makin oke, kantor pajak punya rencana. Mereka bakal lebih ketat ngawasin, lebih tegas nagih pajak, dan juga kerja bareng instansi lain. Plus, belanja pemerintah juga bakal ditingkatin biar ekonomi jalan dan pajak bisa terus dikumpulin. Intinya, makin banyak orang yang sadar buat bayar pajak, termasuk yang kerja mandiri. Dan itu bantu banget buat negara punya dana buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Uni Eropa ajukan banding soal biodiesel ke WTO. Airlangga, tidak takut. Jadi gini ceritanya. Uni Eropa tuh lagi protes soal biodiesel dari Indonesia. Mereka ngajukan banding ke WTO, semacam organisasi dunia yang ngatur soal perdagangan antar negara. Tapi kata Pak Airlangga, yang jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kita nggak takut. Malah kalau perlu, Indonesia siap gugat balik. Kenapa nggak takut? Soalnya Indonesia nggak ekspor biodiesel ke Eropa. Biodiesel itu lebih banyak dipakai buat kebutuhan dalam negeri. Jadi kalau Uni Eropa ribut soal itu, ya Indonesia santai aja. Selain itu, ada juga masalah soal baja tahan karat dari Indonesia yang dikenain bea masuk sama Uni Eropa. Padahal WTO udah bilang tindakan Uni Eropa itu nggak sesuai aturan. Jadi Indonesia punya alasan kuat buat minta mereka cabut aturan itu. Pak Airlangga juga bilang, walaupun ada sengketa, kerjasama dagang antara Indonesia dan Uni Eropa tetap jalan. Bahkan perjanjian dagang besar yang namanya IEU-SEPA udah selesai diteken. Intinya, Indonesia lagi nunjukin kalau kita bisa tegas dan berani di panggung internasional. Kalau ada yang nggak adil, kita siap lawan, tapi tetap jaga hubungan baik. Gitu deh ceritanya. Trump bakal segera kucurkan stimulus uang tunai untuk warga AS. Jadi gini ceritanya. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, lagi nyiapin rencana buat ngasih uang tunai ke warga negaranya. Jumlahnya nggak main-main, bisa sampai $2.000 per orang. Duit itu katanya diambil dari hasil bea masuk, semacam pajak buat barang-barang yang masuk dari luar negeri. Trump bilang, ini kayak bagi-bagi untung ke rakyat, kayak dapat bonus gitu. Tapi meskipun ada rencana bagi-bagi duit, pemerintah Amerika juga lagi mikirin soal utang negara yang udah numpuk banget, nyampe puluhan triliun dolar. Jadi sebelum bagi-bagi, mereka juga pengen utangnya pelan-pelan dilunasin dulu. Sebenarnya, ide bagi-bagi duit ini udah pernah diomongin Trump beberapa kali sejak awal tahun. Bahkan sempat bilang kalau duitnya bisa datang dari penghematan anggaran yang dilakukan sama Elon Musk lewat lembaga khusus yang namanya Doge. Tapi sampai sekarang, belum ada yang benar-benar dibagiin. Intinya, Trump pengen rakyatnya dapat bantuan langsung, tapi juga nggak mau utang negara makin gendut. Jadi masih dihitung-hitung dulu. Gitu deh ceritanya. Penyebab SP2DK dapat dibatalkan oleh Kepala Kantor Pajak. Jadi gini ceritanya. SP2DK itu kayak surat dari kantor pajak yang isinya nanya ke wajib pajak. Ini datanya kok agak janggal ya? Bisa dijelasin nggak? Tapi ternyata, surat ini bisa dibatalin juga loh sama Kepala Kantor Pajak. Ada beberapa alasan kenapa bisa dibatalin.
Misalnya, kalau si wajib pajak udah ngasih penjelasan atau data yang dianggap cukup dan masuk akal sama petugas pajak, ya suratnya bisa dibatalin. Atau kalau ternyata si wajib pajak udah lapor pajak atau bayar kewajiban yang dimaksud, ya nggak perlu ditanya-tanya lagi. Kadang juga, surat SP2DK itu dibikin berdasarkan data yang ternyata salah atau nggak valid. Nah, kalau gitu, suratnya bisa dibatalin juga. Bahkan kalau ternyata orang yang dikirimin surat itu bukan pihak yang harus tanggung jawab atas pajaknya, ya jelas nggak cocok dong. Jadi bisa dibatalin. Terus, kalau sebelumnya si wajib pajak udah pernah jelasin soal kewajiban pajaknya dan penjelasannya udah diterima, tapi tiba-tiba dikirimin SP2DK lagi, ya itu juga bisa dibatalin. Nah, kalau surat SP2DK dibatalin, kantor pajak bakal bikin surat pembatalan resmi, dan surat itu harus dikasih ke wajib pajak paling lambat 7 hari kerja setelah surat pembatalan diterbitin. Intinya, nggak semua SP2DK itu harus ditindak lanjut. Kalau penjelasan udah jelas, data udah bener, atau suratnya salah sasaran, ya bisa dibatalin. Gitu deh ceritanya. Transfer dari pusat dipangkas. Pemkot diminta tak naikkan beban PBB. Jadi gini ceritanya. Tahun depan, Kota Tangerang bakal dapat duit lebih sedikit dari pemerintah pusat. Duit ini biasanya dipakai buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Karena transfernya dipotong, DPRD Kota Tangerang bilang ke pemerintah kota, tolong jangan naikin pajak bumi dan bangunan, PBB, atau harga jual tanah dan bangunannya. Kasihan warga. Terus gimana caranya biar duit daerah tetap cukup? Nah, solusinya bukan naikin pajak, tapi lebih rajin ngumpulin pajak yang udah ada. Caranya bisa dengan update data bangunan. Misalnya kalau ada rumah yang udah diperluas tapi belum tercatat, itu bisa ditambahin biar pajaknya sesuai. Pendapatan daerah tahun depan diprediksi cuma 5,06 triliun rupiah. Turun lumayan banyak dibanding rencana awal. Jadi pemerintah kota diminta buat hemat-hemat. Kayak ngurangin belanja pegawai, beli barang, dan bangun gedung baru. Tapi, program penting kayak sekolah gratis dan pengobatan gratis lewat BPJS tetap harus jalan terus. Intinya, meskipun duit dari pusat berkurang, pemerintah kota diminta buat pinter ngatur duit sendiri tanpa bikin warga makin berat bayar pajak. Tak laporkan SPT masa PPN. 2 terdakwa divonis denda 2 miliar rupiah. Jadi gini ceritanya. Ada 2 orang, namanya Y dan TBH, yang kena masalah sama kantor pajak. Mereka tunggal laporin SPT masa PPN tahun 2020. Itu semacam laporan pajak bulanan buat usaha. Karena nggak lapor, negara jadi rugi sekitar 1 miliar rupiah lebih. Akhirnya, pengadilan mutusin kalau mereka bersalah. Hukumannya lumayan berat. Masing-masing dipenjara 1 tahun 6 bulan dan harus bayar denda 2 kali lipat dari kerugian negara. Jadi totalnya 2,07 miliar rupiah. Kalau dalam sebulan mereka nggak bayar dendanya, harta mereka bisa disita dan dilelang. Dan kalau hasil lelangnya masih kurang, mereka bisa dipenjara lagi selama 9 bulan sebagai ganti denda. Tapi sebenarnya, kantor pajak tuh nggak langsung maunya orang di penjara. Mereka lebih suka nyelesain masalah pajak lewat cara damai dulu, kayak minta klarifikasi atau bayar kekurangan. Ini namanya asas ultimum remedium. Pemidanaan jadi pilihan terakhir. Intinya, kasus ini jadi contoh buat orang lain biar nggak main-main sama kewajiban pajak. Kalau udah usaha, ya harus lapor dan bayar pajak dengan benar. Biar negara bisa jalan, dan kita semua bisa hidup lebih adil.